wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Apa kaidah terakhir? Al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Al-khuruju keluar minal khilafi dari perselisihan mustahabbun dianjurkan, disukai. Sekarang contoh yang berikutnya, karahatu sholatil munfaridi. Karahatu sholatil munfaridi. Dimakruhkan atau dibenci sholat sendirian khalfas saffi, di belakang shaf. Jadi dibenci, dimakruhkan sholat seseorang sendirian di belakang shaf, khurujan sebagai bentuk keluar min khilafi min khilafi min khilafin min khilafi min sebenarnya abtolah nggak pas ini, min khilafi min ibtoliha, min khilafi dari menyelisihi, min ibtoliha dari membatalkannya, minal imami Ahmad dari Imam Ahmad. Dijelaskan oleh penyusun kitab bahwasanya Imam Ahmad menyatakan sendirian di belakang shaf itu tidak sah. Dijelaskan oleh penyusun kitab muallif, seseorang sholat sendirian di belakang shaf itu tidak sah. Nah, yang lainnya mengatakan tidak mengapa sendirian. Bagaimana persikapannya? Beda persikapan mengacu kaidah ini. Bagaimana persikapan antum? Ya sudah, kalau sholat jamaah jangan sendirian di belakang shaf, tapi masuk ke dalam shaf. Oke? Soalnya ada orang yang mengatakan batal sibah Imam Ahmad. Yang lainnya mengatakan tidak batal. Ya sudah, persikapan gimana keluar dari perselisihan? Ya jangan sholat sendirian di belakang shaf, tapi masuk ke dalam shaf. Sekarang antum lihat, kalau masuk ke dalam shaf kepada yang mengatakan tidak apa-apa, menyelisih apa enggak? Enggak. Kepada yang mengatakan batal, menyelisih, iya, makanya biar keluar dari perselisihan masuk ke dalam shaf. Oke? Nah, minha diantaranya karahatu mufaraqatil imami bil udrin khurujan min khilafi min ibtaliha minal imam Dawud. Karahatu makruh, dibenci, mufaraqatil imami memisahkan diri dari imam, bila udrin tanpa udzur. Khurujan sebagai bentuk keluar, khurujan sebagai bentuk keluar min khilafi min ibtaliha dari menyelisihi dari yang membatalkannya, minal imami Daud, jadi Imam Abu Daud. Imam lagi ngimamin, makmum lagi salat bersama imam. Boleh enggak makmum mufaraqah? Jadi meniatkan diri tidak mengikuti imam, itu keluar dari mengikuti jamaah. Ya bisa saja wujudnya di situ, tapi dia niat sholat sendirian tidak mengikuti imam. Nah, ada yang mengatakan batal kalau nggak ada uzur. Ada yang mengatakan batal kalau tidak ada uzur. Ada yang mengatakan nggak apa-apa. Gimana persikapan?
Ya selama tidak ada udzur jangan mufarokoh, kan begitu. Karena ada yang mengatakan batal. Maka dengan persikapan tadi tidak keluar dari jamaah, dari imam selama tidak udzur, tidak menyelisih dua pendapat. Nah, yang pertama mengatakan tidak mengapa, yang kedua mengatakan batal, maka tidak ada yang diselisihi. Tapi sekarang kita keluar dari pembahasan, boleh nggak antum keluar nggak ngikuti imam? Boleh. Hah? Kalau ada udzur jelas ya. Contohnya pada zaman Nabi SAW, Mu'adz bin Jabal mengimami kaumnya sholat isya. Nanti masih ingat kisahnya, ada makmum yang mufarokoh. Dia keluar dari berjamaah dengan imam. Dia sholat sendirian. Dan hal ini disampaikan kepada Nabi SAW. Maka yang disalahkan siapa oleh Nabi? Yang mufarokoh, yang memisahkan diri dari jamaah, atau Mu'adz bin Jabal yang jadi imam? Disalahkan siapa oleh Nabi? Yang disalahkan Mu'adz bin Jabal sebagai imam. Nabi mengatakan, afattanun anta, afattanun anta. Apakah kamu mau menfitnah? Apakah kamu mau bikin fitnah? Salatlah, jangan terlalu panjang. Baca saja surat ini dan ini. Karena di belakang kalian ada orang yang capek, orang yang sepuh, orang yang lemah, dan semacam orang yang sakit. Jadi yang dimarahin siapa? Mu'adz bin Jabal. Yang mufarokoh malah dibenar, artinya tidak disalahkan. Dia menyendiri keluar dari makmum, tidak niat bermakmum dengan Mu'adz bin Jabal. Nah, orang-orang ketika itu mengiranya yang mufarokoh itu orang munafik. Kok bisa sholat mufarokoh dari imam? Dikira itu orang-orang pada kiranya munafik. Ternyata bukan munafik. Dia memang orang yang tidak siap dengan sholat yang panjang gitu. Nah, sehingga merupakan mura'atul imam, termasuk yang harus diperhatikan oleh imam adalah jamaahnya ini siapa. Kalau di pinggir jalan raya besar, hikmah enggak imam memanjangkan bacaan? Wah, hikmah. Karena yang mampir-mampir bisa jadi musafir yang buru-buru. Ya kalau masjid pesantren, zamannya santri, nggak ada masalah. Atau warga yang gabung dengan santri yang sudah tahu sholatnya lama, nggak ada masalah. Oh, yang lalu ada yang datang ke sini bilang, saya senang sholat di sini. Tapi boleh nggak di tengah-tengah sholat saya duduk, soalnya nggak kuat panjang. Ya kalau gitu jangan di sini Pak. Sholat yang di sini sholatnya santri. Di masjid yang dekat rumah Bapak saja. Soalnya berdiri itu hukumnya rukun. Nah, jadi itu mufarokoh. Nah sekarang contoh mufarokoh yang lain. Antum musafir, naik kendaraan. Oh, datang waktu, mampir ke masjid. Ternyata sholat, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Aduh, kapan baca Al-Fatihahnya? Baru, iya karena budu iya karena nasta'in. Sudah Allah Akbar. Wah, subhanallah liman hamidah. Alah ini baca apa kalau begini? Kira-kira antum mufarokoh boleh apa enggak? Kenapa boleh? Ya jelas itu sholatnya tidak sah. Sekarang sholat yang bagus saja, Mu'adz bin Jabal sangat bagus itu kan. Orang mufarokoh tidak disalahkan. Apalagi ini sholat yang tidak bagus. Bahkan tidak sah. Yang mufarokoh. Dan itu pernah saya lakukan. Saya pernah cerita kalau salah ya. Sebelum
ada tol, kita biasanya pakai Pantura. Lewat Pantura, jadi Tegal, Surabaya, Pantura. Kalau pengen tol ya di Semarang gitu. Kalau pengen tol ya di Semarang. Tapi selebihnya ya di Pantura. Nah, biasanya waktu zuhur itu nyampe di daerah Rembang. Zuhur itu nyampe di daerah Rembang. Mampir. Mampir yang pertama di Rembang, ngikut. Lah, kok cepat sekali? Mundur. Mundur. Wah, ini sholatnya nggak sah. Sholat sendiri bersama keluarga. Mungkin orang mengatakan aneh. Loh, mundur. Terus sholat sama keluarga. Tetapi tentunya nggak terlalu aneh karena kita musafir. Ya, nggak terlalu aneh. Kalau bukan musafir, aneh sekali. Musafir. Nah, pas perpulangan kapan, ya sekitar dulu nyampe situ. Kita udah tahu sholatnya cepat. Jadi ya nggak usah masuk masjid. Nunggu mereka bubar, baru kita masuk masjid. Karena sudah tahu sholat cepat. Nah, anak saya, si Sema nanya, Bi, kan lagi jamaah, Bi. Kok nggak ikut? Enggak. Lu kenapa, Bi? Nah, udah Sema lihat sendiri ke sana. Masuk dia, ikut jamaah. Nah, ya, dia lupa, yang kejadiannya lu mungkin lupa. Setelah selesai, sholatnya nggak bener. Iya, itu alasannya kenapa Abi nggak gabung masuk. Senunggu mereka bubar. Soalnya dulu pernah gabung juga akhirnya mufarokoh. Pernah gabung akhirnya mufarokoh. Nah, baik. Tapi selama tidak ada udzur nggak boleh ya. Nggak boleh selama tidak ada udzur kemudian memisahkan diri dari imam, nggak boleh. Kita lanjut. Tanbihun, peringatan. Tanbihun, peringatan. Atau catatan. Ya. Tanbihun, peringatan. Atau catatan. Yang lebih tepat artinya adalah peringatan. Peringatkan dia, nabihu. Kalau dia tersadarkan apa? Dia tersadarkan. Huwa yatanabbah. Dia tersadarkan. Kalau nabbaha yunabbihu, mengingatkan. Kalau teringatkan, tersadarkan, yatanabbah. Wa huwa yatanabbah annahu mukhti. Dia tersadarkan bahwa dirinya salah. Wa huwa yatanabbah. Jadi beda wazan saja. Beda polanya, beda pola, beda makna. Tanbihun, peringatan. Limura'atil khilafi syurutun. Limura'atil khilafi, pada perhatian khilaf, di dalam memperhatikan khilaf, ada syurutun, syarat-syaratnya. Di dalam memperhatikan khilaf, ada syarat-syaratnya. Al-awwalu, yang pertama, alla yuki'a mura'atahu fi khilafin akhar. Alla yuki'a, tidak apa tulisannya apa ya? Tidak menempatkan, tidak menjatuhkan, apa yang pas ya? Alla yuki'a, tidak menempatkan mura'atihi, perhatiannya, tidak menempatkan perhatiannya fi khilafin, fi khilafi, fi khilafi akhar. Tidak menempatkan perhatiannya di dalam menyelisih yang lainnya. Wa min thamma, maka dari sana,
Karena adalah faslul witri memisah-misahkan witir afdolu lebih utama min waslihi dari menyambungnya. Walam yurai dan dia tidak memperhatikan khilafal Imam Abu Hanifah menyelisih Imam Abu Hanifah lianna minal ulama man la yujizu al-wasla karena sebagian ulama ada yang tidak memperbolehkan wasal. Ini syarat yang pertama diloncatin dulu ya. Yang kedua dulu. Ats-tsani yang kedua. Allah yukhalifa sunnatan sabitatan. Tidak menyelisih sunnah yang sabit. Wa min thamma, maka dari sana sunnah disunahkan raf'ul yadaini. Raf'ul yadaini mengangkat dua tangan fi sholati di dalam salat. Walam yubala dan tidak dipedulikan bira'yi man qala bi batilihi dengan pendapat orang yang mengatakan batalnya as-sholata salat minal hanifah dari Hanifah li'annahu sabitun karena sesungguhnya itu adalah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayati Nabi khamsina sahabiyan dari riwayat yang sekitar 50 sahabat mengangkat tangan dalam salat Allahu Akbar. Berapa riwayat oleh para sahabat? Sekitar 50. Berarti hadisnya hadis apa? Hadis apa? Yang meriwayatkan banyak sekali sampai mencapai 50. Apa? Hah? Mutawatir. Jadi itu sudah jelas gamblang. Sunnahnya sangat jelas, petunjuknya sangat jelas. Salat itu katakan Allahu Akbar. Ada pendapat yang mengatakan angkat tangan dalam salat itu batal. Apa kemudian kita masukkan kaidah ini? Ini hadisnya sudah sangat jelas. Raf'ul yadain dalam salat. Mengangkat dua tangan di dalam salat. Bahkan riwayatnya mencapai berapa sahabat? 50. Yang satunya lagi mengatakan batal. Apa kemudian mau diterapkan kaidah ini? Al-khuruj ila khilaf mustahab. Artinya ada yang mengatakan batal. Ada yang mengatakan angkat tangan itu batal. Kalau begitu jangan angkat tangan. Apa mau diterapkan kaidah ini? Ya tidak. Kenapa tidak diterapkan? Soalnya sudah jelas nasnya. Wadih apa enggak? Wadih. Seperti contoh yang kemarin, yang ditanyakan kemarin. Hadis menyatakan la nikah illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Tidak sah nikahnya kecuali dengan wali. Nah, kemudian ada pendapat imam yang mengatakan janda boleh menikahkan dirinya. Apa kemudian kalau begitu gimana nih? Apa diterapkan kaidah ini? Terapan apa enggak? Ya enggak perlu karena nasnya sudah sangat jelas. Enggak sah pernikahan dengan wali. Ya. Ini mengatakan janda boleh tanpa wali. Kemudian mau diterapkan kaidah ini biar huruf dari khilaf. Ya enggak bisa. Karena sesungguhnya ini bukan khilaf. Sudah jelas nasnya sangat jelas. Tapi bisa jadi Imam Abu Hanifah keliru.
Dalam hal ini juga Rafuliyadain. Jelas riwayatnya sampai 50 sahabat, tawatir berarti. Tetapi kemudian ada orang yang mengatakan angkat tangan batal. Seperti Al-Hanifah mengatakan batal. Apa kemudian perlu diterapkan kaidah ini? Kalau begitu jangan angkat tangan. Soalnya ada yang mengatakan batal. Ya enggak. Karena menyelisih sunnah. Nah, jadi ini ketentuan yang kedua. Ini saya lagi mikir yang pertama. Ketentuan yang pertama. Di dalam masalah penerapan kaidah ini. Yang pertama mirip, sebenarnya mirip. Mirip, yang pertama mirip. Dengan yang kedua. Kalau yang kedua kan yang mau diselisihi apa? Yang mau diselisihi apa? Yang mau diselisihi. Yang mau diselisihi nas yang tadi itu sudah jelas ya. Kalau mirip-mirip yang kedua. Yang pertama kita baca alla yuqi'a mura'atihi fi khilafi akhar. Tidak menempatkan perhatiannya pada menyelisihi yang lainnya. Jadi wamin sama kita lanjut wamin sama dan dari sana bukan summa ya sama. Kalau summa kemudian, kalau sama itu hunaka. Wamin sama dan dari sana, wamin sama dan dari sana. Karena faslul witri adalah memisahkan witir afdal min waslihi, lebih utama daripada menyambungnya. Walam yura'a dan tidak dipedulikan khilaful Imam Abu Hanifah, penyelisihan Imam Abu Hanifah dan minal ulama man la yujizu al-wasl. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan tidak boleh wasol. Karena ada sebenarnya yang tidak memperbolehkan wasol. Ya mirip dengan yang kedua. Witir itu bisa dipisah-pisah, bisa disambung. Pisah-pisah maksudnya bagaimana pisah-pisah? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu namanya faslul witr. Kalau waslul witr sambung 3 sekalian, 5 sekalian, terus 7 sekalian, 9 sekalian. Jadi dengan 1 salam itu namanya waslul witr. Mana yang afdol? Mana yang afdol? Yang lebih utama yang mana? Yang lebih utama? Yang lebih bisa. Udah, itu lebih utama. Tanpa kemudian mengatakan, tapi kan ada yang mengatakan tidak boleh untuk disambung. Udah, nggak usah dibahas. Dia mengatakan tidak boleh disambung. Disambung itu boleh. Cuma yang lebih utama bisa. Jadi nggak usah membahas ini yang ada yang mengatakan nggak boleh disambung. Boleh disambung kok. Pembahasan tentang disambung atau difasel, disambung atau difasel, dipisah, itu bukan masalah boleh atau tidak. Tapi masalahnya mana yang lebih utama gitu ya. Jadi nggak usah dimasukkan kaidah ini. Karena itu pembahasannya bukan boleh atau tidak, tapi bahasanya adalah utama yang mana gitu. Maka nggak usah terapkan kaidah ini. Mirip dengan yang kedua. Yang kedua, sunnahnya sudah jelas. Yang nggak usah dimasukkan kaidah ini, nasa sudah jelas kok. Nah, yang ketiga di ketentuan yang ketiga ditunda dulu. Jadi kita sampai ketentuan yang pertama dan yang kedua. Sampai sini dulu, ada yang mau disampaikan?
Kenapa kemarin teman-teman nggak kelihatan ngikuti sholat jenazah? Informasinya nggak dengar ya? Pas menjelang asar, mepet. Baru ada informasi. Makanya tak lihat nggak ada teman-teman mahasiswa. Nah, ada yang mau sampaikan? Ada, oke. Apakah kita bisa menggunakan kaidah fikih ini pada masa saat ini, di mana terjadi perbedaan pendapat, ada orang awam dan para ahli yang menerapkan protokol kesehatan, namun di sisi lain ada juga orang dan para ahli yang dalam tanda kutip biasa-biasa saja. Jika mengikuti kaidah ini, bagaimana sebaiknya? Orang yang lain ketat, prokes, yang lainnya longgar. Yang lainnya ketat, yang lainnya longgar. Berdasarkan sudut pandang, wawasan yang dimiliki masing-masing. Apakah bisa diterapkan kaidah ini kan gitu ya? Gimana Mas Iwan? Bisa nggak Mas Iwan? Ini prokes ketat, ini tidak terlalu ketat, ya. Terus gimana kita bersikap? Kita bersikap bagaimana? Kalau misalnya kita longgar, tidak menyelisih yang memang longgar, tapi dengan yang ketat menyelisihi. Insya Allah yang paling pas seperti Thaibah. Nah, sekarang begini, kan udah jelaskan sama Abu Umar, Hafizullah Ta'ala. Yang paling dikhawatirkan adalah droplet. Sehingga beliau mengatakan masih tetap rapat nggak apa-apa, asalkan selama sholat memakai masker gitu, nggak apa-apa. Ada yang paling dikhawatirkan adalah dropletnya. Nah ini jalan yang artinya longgar tidak, ya longgar tidak. Kita bukan pro longgar, ya tidak pro longgar. Kita memenuhi ketentuan. Dengan memenuhi ketentuan, tetapi ada beberapa yang memang tidak kita ambil gitu ya. Seperti misalnya berjarak, kita tetap rapat gitu ya. Tapi semuanya kita lakukan. Apa yang tidak dilakukan? Hand sanitizer kita pakai. Apa ini namanya? Masker kita pakai. Bahkan kita bikinkan wastafel itu. Bikin berapa kita? 1, 2 kita bikin. Nah, gitu. Sehingga kita tidak longgar kepada yang mengata longgar, kita tidak menyelisihi. Dengan yang ketat, ya kita ikuti prokesnya kok. Cuma tidak seketat dia gitu. Yang akhirnya di rumah tok sampai nggak pernah sholat Jumat. Sampai sekarang ada di rumah tok nggak sholat Jumat, nggak sholat jamaah, sholat di rumah tok. Ya monggo kalau memang yang dipandang untuk kehati-hatian itu ya monggo kita hargai. Tapi kita terlalu itu enggak. Sebenarnya kita tetap sholat Jumat, kita tetap apa? Sholat jamaah, tapi dengan prokes gitu. Ya, itu barangkali Mas. Iya. Bisa langsung witir istilahnya di sholatnya. Kadang-kadang ada masjid yang cepet-cepetan menutup masjidnya. Nah, kita bisa enggak suka-suka enggak sholat setelah isya enggak 2 rakaat enggak 2 rakaat langsung kita langsung witir ya. Nantinya enggak witir lagi kalau yang mulai bisa enggak? Oh ya. Ini ada pertanyaan, mau witir tapi masjid cepat-cepat tutup. Udah sholat isya cepat-cepat tutup. Gimana kita bisa witir? Apa kemudian langsung witir biar cukup karena mau ditutup, gak usah ba'diyah gitu ya? Jawabannya adalah
bisa dikerjakan semuanya bahkan lebih utama. Caranya bagaimana? Sholat sunnahnya di rumah. Karena sebaik-baiknya sholat sunnah apapun itu di rumah. Sebaik sholat sunnah apapun di rumah, qobliyah, ba'diyah, apapun di rumah. Jadi kalau misalnya masih tutup, ya kerjain di rumah, bahkan lebih utama. Bahkan lebih utama. Mohon maaf, dan saya berusaha melakukan sholat ba'diyah selalu di rumah. Sholat ba'diyah selalu di rumah. Kalau qobliyahnya saya suka-suka di masjid, karena kan kita jarak iqomahnya sudah panjang. Nah kalau kita tidak keluar-keluar, khawatirnya nanti malah kok nggak dimulai-mulai gitu ya. Tapi kalau dengan sudah di masjid kan sudah terlihat gitu. Nah, kalau qobliyah suka-suka di masjid. Tapi kalau ba'diyah mungkin jarang saya lakukan di masjid. Ba'diyah bisa dikatakan selalu di rumah. Ya. Karena memang sholat yang utama di rumah. Jadi nggak apa-apa masjid mau tutup ya itu nggak apa-apa, sama malah lebih utama. Ba'diyahnya di rumah, witirnya juga di rumah. Nah, ada lagi? Sudah cukup? Iya. Kan kalau misalnya kita jemaah terus baca Al-Fatihahnya, kita sebagai imam baca Al-Fatihahnya belum sampai selesai gitu. Ya, kalau kita tahu kita nggak ikut sholat di situ. Tapi kalau misalnya kita sudah di tengah-tengahnya gitu ya, rakaat pertama kita baru sampai ihdinas siratal mustaqim, ruku, nggak ngejar udah, ya ikut ruku. Samallahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Dan dirasakan cuma baca sekali-sekali. Subhanarabbiyal azim. Samallahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Allahu akbar. Kita ngikuti turun baru baca sekali subhanarabbiyal a'la. Sudah duduk cepat sekali memang itu ya. Nanti rakaat keduanya juga begitu. Malah baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah ruku. Waduh. Ya jawabannya gimana? Apa kita kemudian menyelesaikan Al-Fatihahnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Waduh, ya imam sudah sujud kalau gitu. Jadi atau kalau enggak kedusal-dungsal atau kedusal-dungsal. Ya kan? Atau kedungsal-dungsal. Sehingga itu udah ditanggung oleh imam. Jadi sampai ihdinas siratal mustaqim sudah ruku, ya ruku. Karena kalau ngejar menyelesaikan nggak akan cukup. Sudah tanggung oleh imam. Nanti tinggal berikutnya jangan sholat di situ. Kita cari masjid yang tumakninahnya lebih dirasakan. Kebanyakan masjid yang kita lewati di jalan itu yang kita kedungsal-dungsal apa yang kita lebih tenang dengan tumakninah. Banyak kedungsal-dungsal. Pas kapan itu ya? Kita ya sama istri sama anak sama si Albaro sampai di Waru pas adzan. Ya ini pas adzan. Kalau kita lanjut ke alamat tujuan belum tentu waktunya cukup. Nanti jamaah di sana belum tentu cukup. Belum misalnya macet apa kan kita nggak bisa prediksi. Sudah pas dapat masjid berhenti. Allahu Akbar. Kita sudah bilang sama istri kedepannya jangan sholat di sini lagi. Baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Jadi kita itu jadi sholat ya apa nyamannya, padahal kita sholat itu padahal kita belum sampai melakukan yang seperti Nabi lakukan loh. Ketika membaca ayat rahmat, Nabi memohon. Ketika sampai pada ayat azab, Nabi berlindung. Kita tidak sampai melakukan itu. Ya, kalau kita melakukan itu lebih lama lagi. Ya, kita baca wajar saja. Baca wajar saja, Al-Fatihah wajar, suratan pun pendek. Tapi udah nggak bisa ngejar. Waduh, kalau sholat kayak gini ya gimana? Tititain ini masjid, jangan di sini lagi. Nah, ada lagi? Baik.
Terima kasih dan mohon maaf. Ini ada satu yang tersisa ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.